Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya sebagai host pertama, Sabrina Nur Azizah, bersama host kedua saya. Dan saya Muhammad Rafi Alfonsari. Kami di sini ingin mewawancari influencer yang berdampak pada media sosial. Halo kakak, boleh perkenalkan namanya dulu? Halo, perkenalkan namaku Sundi Puspaning Arum. Teman-teman bisa panggil aku Sundi. Aku sebagai mahasiswa UMRI saat ini juga sama seperti teman-teman di program studi manajemen angkatan 23. Maka kami di sini izin untuk bertanya-tanya nih pada kakak ya kak. Menurut Kak Sundi, sekarang perkembangan teknologi digital ngaruh nggak sih ke cara kakak bikin konten atau mengatur dalam membuat konten di media sosial itu nggak kak? Ngaruh banget. Yang kita tahu kan sekarang perkembangan teknologi itu semakin pesat ya, apalagi jumlah generasi yang menggunakan media sosial kalau misalnya dibandingkan dari tahun ke tahun. Apalagi di tahun ini perkembangan media, informasi, sosial media itu semakin pesat. Jadi tentunya sangat berpengaruh buat Sundi, yang dimana Sundi sering juga nih konten. Jadi mempermudah juga dari perkembangan teknologi tadi, mempermudah Sundi juga untuk buat konten, karena semakin banyak aplikasi ataupun platform yang bisa kita manfaatkan untuk kita buat konten, untuk kita cari informasi, cari berita. Jadi benar-benar ngaruh banget. Hebat sekali ya kak. Boleh pertanyaan selanjutnya nih kak. Kak Sundi kira-kira aktif di platform apa saja nih? Mungkin kayak Instagram atau TikTok atau X nih. Terus gimana cara kakak biar konten kakak nih semakin tetap nyambung dan konsisten di zaman sekarang ini? Kalau Sundi saat ini tergantung target audiens ya. Kalau misalnya kita jangkau mahasiswa atau generasi Z, yang paling sering Sundi gunakan itu yang pasti TikTok sama Instagram. Tapi menyesuaikan juga nih kontennya. Kalau di Instagram itu kan lebih ke daily activities, tapi kalau di TikTok itu kita lebih ke video-video pendek. Nah, pertanyaannya tadi setelah platform yang sering digunakan, terus gimana ya cara kakak biar konten itu tetap nyambung dan lebih konsisten banyak ditonton orang nih? Tetap konsisten dan tetap nyambung. Yang pastinya kan kita setiap hari pastinya update terus nih, kayak nge-scroll TikTok, nge-scroll IG, yang dimana kita tahu sekarang apa yang sedang tren. Karena untuk kita tahu saat ini apa yang sedang tren atau apa yang sedang booming tuh gampang banget. Jadi caranya dengan aktif tadi, dengan selalu cek apa yang lagi tren, dan pastinya agar konten kita tetap relevan sama target audience, itu kita juga harus konsisten sih untuk ngupload terus atau yang lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih kak, kalau kakak mau bikin konten, gimana sih cara menentukan platform yang paling cocok untuk menentukan para penonton untuk kakaknya sekarang? Tadi udah ada Sundi bilang sedikit, setiap platform tuh kan punya target audience nih. Kalau di Instagram itu biasanya Sundi lebih nargetkan ke mahasiswa yang dimana follower Sundi banyak mahasiswa. Jadi di situ Sundi sesuaikan juga kontennya. Kayak yang tadi daily activities di kampus ngapain, kegiatan Sundi ngapain. Tapi kalau platform TikTok itu kan lebih luas lagi. Yang Sundi tahu sekarang kita lagi FOMO-FOMO-nya kayak explore alam. Nah, jadi itu tinggal gimana kita sebagai penghasil konten tadi menyesuaikan sama apa yang lagi tren tadi, sesuai sama target audience. Untuk pertanyaan selanjutnya kak, siapa sih yang jadi target audience utama kakak nih yang biasa? Terus sebelum bikin konten biasanya kakak cari tahu dulu nggak apa yang dibutuhkan biar orang-orang tertarik pada video kakak itu? Target audience pastinya kita yang seumuran generasi Z pastinya, karena berdasarkan data juga, karena di manajemen kan mempelajari itu juga kan audience. Dan yang paling sering menggunakan platform tuh dari generasi Z. Pastinya target audience Sundi ke sana, dan gimana supaya Sundi tahu apa yang mereka butuhkan, konten apa yang sering mereka lihat, kayak ya yang kita lihat aja di scroll di FYP apa aja. Dan pastinya dengan mengetahui itu, dari beberapa konten Sundi kan ada beberapa jenis kayak konten explore alam tadi, ada vlog, ada kegiatan personal branding, dan biasanya Sundi ngecek dari yang paling banyak
di reach ataupun di views. Kalau sekarang yang paling banyak di views tuh itu tadi yang kita tuh sekarang lagi FOMO sama tempat-tempat hidden gem yang Sundi perhatiin ya kalau dari Sundi. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Sundi apa yang jadi tanda atau sebuah konten itu bisa dibilang berhasil dari jumlah like, video, komentar atau share? Apa kira-kira tuh Kak? Yang menentukan paling berhasil tadi dari banyaknya interaksi, dari interaksi. banyaknya komen. Likes juga, likes sebenarnya sangat menentukan berhasil atau enggak, share juga. Tapi yang paling menurut Sundi menentukan itu kita berhasil nge-audience itu dari komen, dari teman-teman yang kepo dan penasaran dan yang termotivasi sama konten kita. Dan yang pasti berhasil kalau misalnya kita bisa ngasih konten yang positif juga pastinya dan ada orang yang teraudience. Lalu pertanyaan selanjutnya, di media sosial kan trennya cepet banget nih ya Kak berubah. Nah, gimana cara Kak Sundi tetap update nih sama tren-tren dan berdasarkan algoritma nih biar video-video Kak ini semakin tertarik, semakin orang banyak nge-like, semakin banyak komen, gimana tuh caranya Kak? Sebenarnya Bagi tren untuk berubah untuk tetap konsisten tuh susah banget. Susah banget ya. Susah banget. Jujur dari sini juga sebenarnya nggak terlalu konsisten. Tapi dari antusiasme audiens yang selalu komen atau nge-DM terkait konten seni tersebut. Nah, Dari jadi DM ya, Kak? ya, jadi dari situlah timbul semangat lagi. Jadi supaya kita tetap konsisten tadi kita juga tetap harus buat audiens kita tetap konsisten nih sama konten kita. Tetap dengan interaksi yang fast respon tadi sih. Lalu kalau menurut Kak Sundi nih sekarang cara orang dapat menikmati konten di media sosial tuh berubah nggak sih? Kayak berubah cara ngaruh gimana cara kakak membuat konten gitu loh. Sekarang orang menggunakan sosial media tuh benar-benar pengen satset aja. Kayak misalnya cari informasi terkait kafe misalnya, terkait lokasi, terkait tempat. Itu kan orang semuanya udah nyari di sosial media ya. Biasanya dari TikTok sih kita selalu nge-search kayak kafe terdekat atau apapun itulah. Biasanya kita dari TikTok. Jadi berdasarkan apa yang sudah diamati, sekarang para netizen atau audiens nih suka apapun yang satset. Jadi gimana supaya kita tetap bisa konsisten juga dengan diri kita. Kita ngasih konten yang nggak membosankan dengan ngasih informasi yang tepat dan cepat juga, yang terupdate juga gitu. Lanjut ya Kak ya pertanyaannya. Bagaimana interaksi dengan audiens nih yang dibangun melalui media digital dan juga seberapa penting komentar umpan balik komunitas atau jaringan digital dalam perkembangan konten Kakak? Nah itu tadi sebelumnya kan Sundi ada bilang gimana supaya kita tetap konsisten dapat audiens itu dengan kita juga bangun interaksi. Jadi bangun interaksi bisa dibangun dari komentar ataupun umpan balik. Misalnya ada yang bertanya tadi dari komentar, terus kita jawab. Itu benar-benar ngaruh banget untuk supaya audiens kita tuh tetap punya audiens yang selalu ngeliat gitu. Audiens tetap. Juga. Nah itu sih. Sekilas Info ya. Lanjut ya Kak ya. Iya. Menurut Kakak nih bagaimana konvergensi media diberikan peluang bagi perkembangan industri kreatif, personal branding, bisnis digital atau konten kreator? Konvergensi media ini kan sebuah perkembangan media ya tadi yang sudah dengar. Jadi perkembangan media itu sangat-sangat memberikan peluang kepada konten kreator tadi. Terus sebagai mahasiswa ilmu komunikasi juga perkembangan media kan sangat-sangat berpengaruh ya. Benar. Dari cara teman buat project ataupun podcast yang sudah tahu ya anak Ilkom. Dan konvergensi media ini sangat memberikan peluang kita untuk masuk ke industri kreatif. Kita tuh sebenarnya sebagai mahasiswa punya peluang yang besar untuk memanfaatkan perkembangan media tadi untuk menghasilkan cuan. Karena gampang banget dengan kita memanfaatkan TikTok pun misalnya contohnya dengan jadi affiliate atau apapun itu kita bisa memanfaatkan peluang dan bisa memanfaatkan dari konten kreator tadi untuk menyebarkan informasi tadi dan nge-audience para audiensnya.
Oke, jadi Kakak tuh masuk affiliate nggak? Tidak, Oh, tapi tidak. pengen coba. Pengen coba ya. Sejauh ini masih buat konten sih untuk Instagram dan lain-lain. kalau misalnya kita membuat konten terus kita akan mempromosikan atau lain sebagainya kan Kak, kita harus punya personal branding nih. Iya, Ya betul. kan? Gimana sih bagi tipsnya sama kawan-kawan nih cara Kakak mempertingkatkan personal branding Personal Kakak? branding. Benar. Sebenarnya kan kalau bahas personal branding tuh apa yang orang lain lihat tentang kita, bukan bagaimana cara kita pengen dilihat kan. Bagaimana orang lain menilai kita. Jadi kalau misalnya kita pengen orang lain nilai kita itu misalnya sebagai content creator, ya bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita tuh content creator dengan konsisten konten. Kalau misalnya tadi kita belum bisa bangun personal branding, gimana bisa kita mulai gitu loh. Jadi personal branding itu dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Nah, kalau Sundi masih membangun personal branding tadi dengan konten, terus nerima beberapa tawaran terkait brand gitu, masih membangun. Berarti banyak lah endorse-nya ya Kak ya? Enggak, tapi amin semoga kedepannya ya. Amin. Oke, lanjut ya Kak ya. Apa nih tantangan terbesar Kakak yang dihadapi dalam mengelola media digital di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat? Tantangannya tadi konsisten. Karena konsisten tuh susah banget, apalagi kita sebagai mahasiswa banyak kegiatan ini itu. Ya. Jadi kalau misalnya nggak konsisten itu bisa viewersnya bisa turun, likesnya bisa turun, dan kalau misalnya untuk mencari tahu apa yang sedang tren kan gampang. Jadi gimana kita sendiri lagi buat konsisten. Berarti lebih tepatnya jatuhnya tantangan terbesar tuh di diri sendiri ya Diri Kak ya? sendiri sebenarnya. Kalau untuk akses, untuk fasilitas kan kita gampang ya sekarang. Iya. Udah merasakan Kak? Udah sekarang. Udah sekarang. Semester ini. Oh, master ini ya, karena lagi Iya. naik-naiknya. Jadi tergantung di kita mau nggak maunya Kak ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melawan diri kita sendiri, semuanya tidak akan selesai. gitu Iya, ya kan? betul. Sekali. Lanjut nih kayak pertanyaannya, menurut Kakak nih kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ilmu komunikasi agar mampu bersaing di era konvergensi media ini? Teman-teman mahasiswa Ilkom ya, tapi ini mungkin nggak berlaku di Ilkom aja, mungkin di mahasiswa lainnya juga. Sebenarnya kita kan semua udah punya soft skill, apalagi teman-teman Ilkom yang Sundi tahu pasti punya Public speaking. kompetensi public speaking, terus editing, terus buat project IO. Kayak Sundi lihat kalian tuh asik banget, tugasnya tuh praktek gitu loh. Kalau di manajemen kan ya udah projectnya tuh presentasi, pokoknya bisnis buat bisnis gitu. Jadi Beda. tertarik banget sama prodi teman-teman sebenarnya. Jadi yang Sudah tangkap kompetensi yang harus dimiliki Ilkom tadi, soft skill tadi, public speaking, editing dan lain-lain. Tapi kan semuanya tergantung diri sendiri lagi. Kalau misalnya kitanya yang nggak mau ngasah ataupun kitanya yang nggak mau keluar dari zona nyaman, gimana kita bisa menghadapi perkembangan media tadi gitu? Gimana supaya kita bisa dinotis tadi dengan kita tunjukin soft skill kita ke mahasiswa yang lain gitu. Jadi sebagai penutup nih Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai masa depan konvergensi media di Indonesia dan apa saran yang dapat diberikan kepada generasi muda yang ingin berkarir di bidang media digital? Oke, pandangan masa depan terkait konvergensi media pasti makin berkembang ya. Bahkan kita nggak tahu lah kedepannya bakal seberkembang apalagi media, terutama di Indonesia. Tapi kita sebagai generasi muda, bagi generasi Z, yang penting bisa tetap positif di perkembangan tadi. Karena abang bilang tadi perkembangan media kan ada yang negatif kayak judul dan lain-lain. Gimana kita tetap bisa punya jati diri tadi dan punya prinsip tadi. Jangan sampai salah alur ya Kak. Jangan sampai salah alur. Tuh. Oke, sangat mantap ya jawaban Kak Sundi, winner duta kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Keren banget Kak. Nah, sebagai penutup dan itulah pertanyaan terakhir dari kami terhadap narasumber kami yaitu Kak Sundi.
winner Duta Putri Kampus Duta Putri Kampus Putri Kampus. Universitas Muhammadiyah Riau pada tahun 2025 dan 2026, dan insya Allah akan lengser Di Atau Oktober. mungkin lanjut. Oktober ini. Dan kita akan menanti juga nih siapa wajah-wajah baru yang ada di Instagram Umri. Umri, Duta Umri. Oke, terima kasih banyak ya Kakak Sundi Sama-sama teman-teman. untuk sharing-sharingnya, bertanya-bertanyanya Iya, Terima kasih masalah banyak ya kakak. Kak kasih. untuk waktunya, untuk jawabannya, sangat membantu kami. Terima kasih banyak Kakak. Semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih Kak. Oke, kami akhiri. Saya Muhammad Rafael Pensori, Saya Sabrina Nur Azizah. Dan saya Sindi Puspaning Arum. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini dari kelompok 3 matkul konvergensi media yang diampu oleh dosen Ibu Nur Rahmi SIKOM FIKOM. Kami di sini sedang akan mewawancarai salah satu influencer terkait matkul konvergensi media ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina Nur Azizah. Saya Indriana, saya Rizka Amelia Zahra, saya Rizka Hanum. Saya Rekan Mahmudi. Saya Putra Irawan. Saya Anraga Gustabili. Dan saya Muhammad Rafael Pensori. Alasan kami memilih Sundi, yang pertama ialah dia merupakan Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Riau dan juga merupakan winner Duta Kampus Muhammadiyah Riau pada tahun 2025 dan 2026, dan insya Allah akan lengser pada tahun ini pada bulan Oktober. Karena menurut kami dia menjadi BA Universitas Muhammadiyah Riau untuk mempromosikan atau memperkenalkan kampus Umri tercinta kita ini dalam dampak apapun. Maka dari itu kami memilih dia menjadi narasumber kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.